Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Hafiz dari TK 4606. Saya di sini akan menjelaskan tentang dokumentasi tugas besar keamanan sistem. Nah, pertama itu kita di CLO2. Nah, pertama kita membuat virtual machine sesuai dengan nama sama NIM-nya. Di sini nama saya itu Maulana Hafiz dan NIM saya itu 1103223 105. Lalu update biasa di OS VM-nya. Nah, di sini saya itu pakai OS Kali Linux karena ya biar enak aja ntar mau ngapa-ngapainnya. Dan saya juga udah terbiasa dengan Kali juga. Nah, ini kita lihat IP sebelum saya ganti itu IP-nya 192.168.18.182. Nah, kita mau ganti oktet terakhirnya itu dengan eh, tiga angka terakhir nih saya. Yang pertama kita buka, kalau misal di Kali itu kita buka file interfaces, tepatnya itu di etc network/interfaces. Nah, di sini kan masih kosong buat interface ETH0-nya. Di sini adanya auto loopback doang. Nah, terus kita tambahin interface ETH0, terus netmask-nya, gateway-nya, sama DNS name servernya. Nah, habis itu kita cek lagi IP address-nya, apakah sudah terganti atau belum. Nah, kalau misal belum terganti, itu harus di restart dulu networknya. Nah, kalau misal belum terganti juga, itu bisa juga di reboot OS-nya. Tuh. Nah, kalau sudah, cek lagi kalau harusnya sudah terganti. Nah, di sini kita testing ke Google biar ngecek koneksinya. Di sini sudah terhubung ke Google, jadi IP-nya sudah saya ganti dan untuk internetnya masih terhubung gitu. Nah, di sini instalasi doang, instalasi Apache 2, terus verifikasi status Apache-nya, terus instalasi database MySQL. Nah, di sini saya database-nya itu SQL-nya saya pakai MariaDB. Tuh. Terus terus kita buat kita masuk ke SQL-nya dulu, ke MariaDB-nya. Habis itu kita bikin database yang namanya PHP login sesuai sama uh, repo yang kita clone nanti. Ini ada kita pakai database-nya PHP login. Habis itu kita lihat di sini kan masih belum ada, ini masih kosong tabelnya. Kita buat tabel dulu. Tabelnya itu namanya count, isinya itu ada ID, ada username, ada password. Nah, ini saya cuma ganti doang pakai SSH ke CMD biar enak. Terus kita masuk ke root MariaDB pakai input passwordnya. Terus ini cuman buat tambahan doang ya biar SQL-nya itu lebih aman lah istilahnya. Ini ngapus uh, database yang kalau misalnya ntar diakses itu lebih secure gitu. Ini ada localhost sama hostnya. Nah, terus di sini saya buat database PHP login. Oh, udah ya nih. Sudah. Di sini cek doang, cek isi dari database-nya. Ada ID, ada username, sama ada password. Terus baru kita cloning repository yang ada di itu ya, ada ya yang ada di uh, tutorialnya. Kita login di repo, ya inilah reponya si Create Oxirhina. Terus kita pindahkan reponya ini ke folder Apache. Foldernya itu ada /var slash triple w triple w slash html. Terus baru kita pindahin uh,
folder yang sudah kita clone tadi ke situ. Nah, terus kita coba akses webnya pakai localhost. Cara aksesnya itu http titik dua slash slash terus IP interface-nya atau localhost juga bisa, terus slash php login. Nah, habis itu karena kita tadi udah bikin usernya, username-nya admin, terus passwordnya admin, terus kita bisa nih login ke akunnya gitu. Terus ini pen testing manual ya, pakai OS OS PZAP, pakai Zap. Nah, kita install dulu Zap proxy-nya karena kita nggak punya. Terus, nah di sini kita dapat ada 16 alert. Yang pertama itu ada SQL injection, terus ada absence of CSRF tokens, terus buffer overflow, terus CSP header not set, hidden file found, missing anti-click jacking header, application error disclosure, cookie no HTTP only flag, cookie without secure flag, cookie without same set attribute, terus server leaks version information via server HTTP response, terus strict transfer security header not set, X content type option header missing. Terus yang ini ya buat sebenarnya nggak terlalu riskan karena dia tuh confidence-nya itu risk-nya itu kalau nggak salah low. Terus ya ini buat information doang, confidence-nya itu information. Nah, di sini yang paling parah itu, yang alertnya yang paling tinggi itu SQL injection. Dia alertnya di high. Tuh. Nah, ini penjelasannya. Ada missing CSP. Enggak. Nah, jadi web itu tuh nggak ada header CSP-nya. Terus ada berapa file tersembunyi kayak .git, .env, atau file backup gitu. Terus ada missing anti-click checking header itu tidak menyertakan header X-frame options. Nah, ini nih gunanya tuh buat mencegah halaman ditampilkan di dalam iframe pada domain lain gitu. Terus ada application error disclosure tadi itu tuh endpoint registered PHP meskipun tanpa misalnya spesifik yang tetap mengindikasikan masalah serius dalam pemrosesan backend. Sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tinggi lah harusnya. Kino HTTP only flag. Nah, ini nih yang paling riskan nih. Karena itu tuh bisa nyebabin serangan cross-site scripting atau XSS. Terus ada cookie no same set attribute itu tuh dia tuh bisa nyerang dengan metode CSRF. Terus ada server leaks information via server. Ini nih karena header HTTP servernya mengungkapkan detail kayak kita tuh pakai service apa sih gitu. Nah, terus ini ya header juga yang masalah. Ini kayak yang tadi internet server error. Nah, terus ini information disclosure ini nih komennya itu malah masuk gitu. Harusnya kan masih komen kan, dia malah masuk ke kodenya. Terus ada session management response identified, ini session ID-nya mudah ditebak gitu, dia tuh nggak pakai token. Terus ada nih yang paling parah itu, yang paling tinggi itu risknya SQL injection, karena kita bisa login ke akun orang gitu. Nah, kita ada hardening. Yang pertama itu ada SQL injection. Nah, untuk ngatasin SQL injection ini kita tuh bisa ngubah pencarian isi dari table menggunakan prepared statement kayak yang sebenarnya di to-do itu udah dijelasin. Kita suruh pakai prepared statement. Jadi fungsinya itu ada, kalau misal pakai PHP ya, itu $, terus variabelnya sama dengan con, terus panah, baru prepare dalam kurung script SQL-nya gitu. Nah, jangan lupa di username ini kan kita mau nyari sesuai sama username-nya. Username ini kita kasih tanda tanya. Jadi bukan pakai apa sih namanya tuh manggil variabel yang sebelumnya gitu. Jadi pakai tanda tanya. Nah, di sini kalau buat header CSP-nya saya rekomenin buat
saya sendiri itu buat satu file sendiri itu isinya header semua. Nah, header-header yang dipakai ini kan ada, kalau misalnya tadi dilihat di alertnya itu ada X content type option, terus ada X frame option gitu-gitunya kan. Nah, kita tambahin header-header yang di alert tadi. Nah, cara manggilnya itu di setiap filenya itu kita bikin sebelum session start itu tuh harus include header.php. Nah, jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi nih masukin header-header manualnya ke dalam semua file PHP-nya gitu. Tinggal include doang. Nah, ini nih register.php-nya ini ada beberapa masalah ya. Sebenarnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu tinggi risknya. Cuman ya biar agak bagus aja lah. Pertama itu ada option error generate registrasi gagal. Ini kalau nggak salah errornya itu nggak ke apa ya, bukan ditampilin di webnya gitu. Terus error SQL yang sebenarnya bla 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 dicatat ke log error server menggunakan error log. Terus query SQL sekarang menggunakan prepared statement. Nah, beberapa kayak yang tadi nih, yang ini nih, ini kan pakai prepared statement tuh. Kita pakai juga di register.php. Terus kita pakai MySQL statement execute itu buat cegah SQL injection juga. Nah, password sekarang di hash menggunakan passwordnya itu udah kita hash buat lebih secure aja, biar nggak mudah ditebak dan udah pasti nggak bisa di SQL injection gitu. Terus nah, kita ada nambahin pemeriksaan dasar apakah username dan password itu kosong. Kalau misal kosong itu udah pasti bisa di SQL injection. Terus variabel message digunakan untuk menyimpan pesan feedback. Nah, HTML special charge itu buat mencegah SSS jika pesan tersebut mengandung input isi user. Nah, kita juga tambahin nge-close si database-nya ya, nutup database-nya, karena kalau misal dilihat di repo-nya itu SQL-nya nggak ada yang ditutup, apa beberapa doang yang ditutup. Kayak kita tambahin nge-close, menutup koneksi si database-nya. Nah, terus kita tambahin di uh, action-nya, di action mana action ya? Oh nih, di action. Pokoknya di action tuh di HTML ya. Kita tambahin ke tag untuk kejelasan meskipun akan memberikan halaman itu sendiri secara default jika kosong. Itu buat validasi doang sih sebenarnya. Lanjut, ada ini yang udah dijelasin tadi, penanganan cookie no header, cookie no HTTP only flag, terus no snapshot attribute, sama session management response identifier tuh kita taruh juga di dalam file headernya. Kita bikin set cookie setelah definisi header. Di sini set cookie. Nah, kalau misalnya yang HTTPS ini sebenarnya buat bikin domainnya itu lebih secure aja. Jadi kalau misalnya HTTP itu kan nggak secure ya. Jadi kita bikin HTTPS aja, jadi dia lebih secure gitu. Terus ini ada session set cookie param sini buat ngeset cookie-nya biar dia itu apa ya, session cookie-nya itu nggak bisa mudah ditebak gitu. Nah, sebenarnya ini penanganan server leaks ini nggak terlalu ini sih. Oh iya, sebenarnya perlu, cuman uh, agak sih emang. Jadi saya bikinin dia tuh ganti server tokennya itu, kan tadinya server tokensnya itu tuh oh, kalau nggak salah off deh. Terus kita ganti jadi prot, terus server signaturnya itu dari on, kita jadi nol. Nah, ini ada beberapa hardening yang saya lakukan itu di authenticate.php.
Nah, tadi kan udah tuh kita pakai prepared statement, terus kita ada tutup juga si database-nya ya. Nah, ini juga di DB-nya kan tadinya itu pakai, kalau nggak salah di ini itu di username-nya diisi root, terus passwordnya kosong. Nah, ini saya ganti juga pakai username saya, terus passwordnya password dari saya, biar nggak mudah diakses. Terus hamlet.php-nya ini juga kita ganti, tadi ada kan HTML special charts itu kita tambahin. Terus index.php ini sebenarnya ada beberapa, ada HTML special charts, terus ada CRF token itu buat ngatasin serangan CRF. Terus sebelumnya kalau nggak salah itu di index ini metodenya itu masih get, jadi kita post ke authenticate gitu, biar dia bisa masuk ke login. Nah, ini logoutnya itu tuh ada beberapa yang saya tambahin, nggak cuman eh nggak cuman gitu doang, ada beberapa kayak include header, terus session reader red ID gitu. Terus di sini ada profile.php-nya. Di sini ya nambahin kayak yang tadi lah, kayak yang alert-alert tadi. Terus di sini registernya juga tadi udah dijelasin, register di atas. Nah, kayak kita masuk ke CLO3 ya. CLO3 ini kita ada eh kita bikin apa sih namanya? eh oh iya, tes ini ya, tes kerentanan network ya. Nah, yang pertama itu kan kita kan pakai ada UFW, terus bullet port, terus ada Sonar 3. Nah, kita install dulu dependencies yang kita butuhin. Terus kita aktifin settingannya itu di yang pertama itu ada allow HTTPS, terus block HTTP, terus ada limit eh, port TCP-nya. Terus kita coba enable si UFW-nya, terus kita lihat apakah UFW-nya sudah jalan seperti yang kita bikin sebelumnya. Lihat di sini action-nya sudah seperti yang kita inginkan ya. Lalu sebenarnya ini update pada snort ini ya cuman buat update snort doang. Biar kalau misalnya ada yang agak terbaru bisa dipakai lah gitu. Nah, ini kita bikin, yang pertama kita bikin rulesnya dulu. Rulesnya itu di padnya itu ada etc/snort/rules, terus kita nano kita ngerubah file local.rulesnya sesuai sama yang sudah diberikan sebelumnya. Terus kita, nah kalau misal di snort 3 itu sebenarnya rulesnya itu agak beda buat ngeset di snort.2-nya. Nah, kalau misal di snort 3 itu di IPS kita tuh harus include si pad local rules-nya. Jadi IPS ini sebenarnya udah ada, terus kita tambahin rule sama dengan terus include slash slash local.rules-nya. Terus jangan lupa di uh, poin 7 itu alert fast-nya itu dihidupin. Alert fast sama dengan terus kurung kurawal file sama dengan true, biar dia itu bisa uh, alertnya itu masuk ke dalam file gitu. Kalau misal mau ditampilin di konsol itu file sama dengan false bisa. Nah, terus kita jalanin snortnya pakai mode DS dengan interface TH0. Nah, terus kita cek ping floatnya. Float. Cek ping float itu kita pakai dua VM. Yang pertama itu ada Ubuntu. Ubuntu ini buat ngeping float si Kali Linux-nya. Jadi biar ntar itu kebaca ping floatnya di Kali Linux. Kita tinggal sudo ping min f float terus langsung ke IP yang kita tuju gitu. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau misal kita cat si file .txt-nya
itu ntar bakal nampilin input attempt gitu berapa kalinya. Nah, terus kita coba scan port 8080 juga di Ubuntu. Nah, terus di kalinya itu kebaca di filenya kita attempt access to port 8080 gitu. Terus kita coba yang terakhir kita coba akses websitenya apakah masih jalan, ternyata masih jalan ya. Oke, dari CLO 3 segitu aja, kita lanjut ke CLO 4. Nah, di CLO 4 ini kita bikin meta exploit ke VM Metasploitable 2. Nah, yang pertama itu kita bikin VM-nya. Kita udah install, terus ini kita udah install, terus kita masuk pakai password sama username tuh msf admin gitu. Terus kita cek nih IP-nya, IP Metasploitable. Nah, sebelumnya sebenarnya kalau misal buat biar dia bisa diakses di mana aja itu adapternya itu kita ganti jadi bridge adapter gitu. Biar dia bisa diakses lewat Linux. Nah, IP-nya segini kan 192.168.18.64. Terus kita coba scan IP Metasploitable lewat kali. Nah, kita udah dapet nih beberapa service yang ditemukan itu ada FTP port 21. Nah, FTP ini kerentanannya itu Anonymous itu bisa diizinin yang login gitu. Jadi lebih mudah kita buat nge-exploit si FTP-nya. Nah, terus ini diketahui punya backdoor PCI 2011. Masih tahun lama banget ini berarti. Terus ada SSH, remote login biar bisa diakses lewat device lain. Terus telnet ini protokol remote login tanpa enkripsi. Terus ada SMTP ini buat kirimin email ya. Terus DNS ini server DNS biasa, tapi ini versi lama banget, jadi rentan DDoS, rentan DOS. Terus ada service Apache ya, ini web server utama. Ini versi ini rentan terhadap banyak serangan seperti directory transversal. Terus ada RPC bind, ini nih buat service NFS. Ini sebenarnya nanti NFS itu tuh kita bisa exploit karena kalau misal di sini kita lihat bisa diimun oleh attacker jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, di sini nih konfigurasi NFS-nya ini nggak benar gitu. Terus lagi, oh ada Samba ini file sharing SMB. Terus remote shell yang tidak aman nih. Terus ada Java RMI, ini bisa dieksploit dengan Java Deserialization JMX. Terus ada Metasploitable backdoor, ban shell aktif ini adalah pintu belakang langsung ke shell root. Nah, ini ntar kita kasih tau caranya. Terus ada FTP kedua, ini nih punya kerentanan mode copy untuk remote code execution. Terus ada database MySQL. Terus ada PostgreSQL, kedua database. Terus ada remote desktop VNC. Terus X11 ini buat access UI secara remote. Terus ada IRC ini versi backdoor. Versi ini punya backdoor. Masalahnya kalau misalnya yang lama-lama itu biasanya emang backdoornya tuh sangat ini ya sangat rentan, sangat banyak. Terus ini ada proxy backend Tomcat, terus ada server Tomcatnya. Nah, terus kita eksploitasi login FTP dengan dictionary attack menggunakan Hydra. Nah, sebenarnya kalau misal kita langsung pakai word list dari checklist itu, kita nggak dapet password sama username yang FTP-nya ini. Sebenarnya kita juga bisa masuk lewat Anonymous, cuman kita pakai cara lain, pakai MSF console. Kalau misal ini kan kita saya sendiri tuh nyoba pakai checklist kan, nah itu tuh nggak dapet gitu.
Nah, di sini nggak dapet nih. Nah, terus kita coba nah, karena tadi kan FTP itu punya backdoor ya. Jadi saya sendiri tuh nyoba pakai MSF Console. Itu tuh tools buat ngakses ke meta exploit FTP yang rentan. Enggak FTP doang sih sebenarnya, banyak port yang bisa di-exploit. Cuma di sini kan tujuannya buat nge-exploit si FTP doang. Di sini saya gunain MSF Console tuh buat ngakses FTP doang. Nah, yang pertama itu kita kalau misal dikali itu udah langsung ada ya konsolnya. Jadi kita tinggal panggil aja MSF Console, terus nah modul eksploitasinya itu kita samain sama yang udah kita cari infonya tadi. Udah kan kalau misal kita scan itu ada, nah ini nih FTP-nya kan versi FS FTPD 2.3.4. Ini punya backdoor kan. Jadi kita pakai versi backdoor yang itu FSTP FSPTPD 234 backdoor. Terus udah kita cari, kita lihat nih info si backdoornya nih, dia make apa aja. Nah, di sini kan current settingnya error host-nya ini belum kita set ya, tapi portnya ini udah bener ya, port FTP yang tadi port 21. Lalu kita ngeset error host-nya dulu. Error host-nya ini ya sesuai sama yang udah kita scan tadi. eh IP IPC meta exploitable-nya tadi. Tuh. Terus kita run aja ms config-nya. Nah, terus kita lihat di sini ada eh, kita masuk sebagai root, terus namanya ini Linux Metasploitable, bla bla bla, terus ID-nya ya, gitu. Nah, kita lanjut ke eksploitasi kerentanan NFS. Ini nih sebenarnya yang paling bahaya ya, karena kita bisa bikin folder root, kita bisa bikin akun baru di dalam pakai SSH. Nah, kita lihat nih share NFS ini nih apa aja yang bisa kita exploit. Nah, kalau misalnya di sini itu tuh exploit listnya tuh semua foldernya tuh bisa kita exploit gitu. Nah, terus kita mount kita ini kita cara mount apa namanya isi user kita ke dalam uh, file NFS-nya itu. Yang pertama itu kita buat foldernya dulu, kita mau harddisk, terus mount langsung ke IP-nya tadi, terus kita tambahin SSH key authorized keys. Udah kita bikin, terus kita cat, langsung kita coba SSH ke Metasploit-nya. Nah, kita coba SSH biasa dah. Itu kan kalau misal kita SSH biasanya komennya SSH terus root username-nya terus add baru IP-nya kan. Nah, di sini sama aja buat nge-SSH Metasploit-nya. Habis itu kita cek informasi usernya. Ini ada apa aja, terus ada informasi hash kata sandi yang sesuai. Terus nah di sini ada daftar semua usernya, itu ada root, daemon, bin, bla 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 bla, telnet, pro ftpd start. Terus ada, nah ini user dengan hak akses rootnya ini ada dua. Yang pertama itu ada root, yang kedua ada msf adminnya kayak yang udah kita login sebelumnya itu. Terus kita privilege escalation ini kita nambahin user kita sendiri, kita buat user baru. Di sini saya nambahin usernya namanya nama saya, terus passwordnya itu saya isi dengan nama saya gitu. Terus kita
kita cek lagi nih di etc passwordnya itu apakah sudah ada user kita, ternyata sudah ada. Nah, habis itu kita coba login lagi, kita SSH lagi di kalinya, dan ternyata emang bisa. Ternyata aku buat. Terus kita lihat UMI-nya di sini kan namanya saya sendiri itu. Habis itu kita habis mengeksploitasi metasploitable-nya tadi, kita clearing tracks-nya. Kita bisa clear historinya, terus kita bisa hapus base history, terus kita bisa hapus authorized keys-nya, terus kita bisa hapus folder folder usernya tadi. Tuh. Nah, selanjutnya kita ada mitigasinya ini melalui eksploitasi yang dilakukan terhadap Metasploitable 2, shell yang berhasil dijalankan adalah shell system standar Linux. Dalam eksploitasi menggunakan Metasploit pada kerentanan FSTP SFF VSFTPD 2.3.4, shell yang diberikan merupakan command shell langsung dengan hak akses root. Shell ini secara default adalah /bin/sh. Sementara itu, dalam eksplorasi melalui layanan NFS, shell diperoleh tergantung pada akun pengguna yang digunakan. Pada user root, shell yang digunakan adalah /bin/bash. Sedangkan untuk user yang dibuat oleh attacker seperti nama saya sendiri, shell defaultnya adalah /bin/sh, bagaimana ditentukan dalam file /etc/password. Nah, terus kita ada analisis kerentanan FTP. Kerentanan FTP ini sebenarnya mitigasinya ya. Mitigasi dari kerentanan FTP-nya yang pertama itu ada upgrade versi VSFTP-nya VSFTP di 2.3.4 ke versi yang lebih baru, karena kemungkinan versi yang lebih baru itu nggak ada backdoor-nya ya. Terus kita nonaktifin anonymous login-nya dengan di dalam konfigurasi FTP-nya untuk mencegah akses dari user lain gitu. Terus mengganti layanan FTP protokol dengan yang lebih aman seperti SFTP atau SSCP. Nah, terus membatasi akses FTP menggunakan firewall atau daftar kontrol akses ACL. Hanya memperbolehkan IP tertentu untuk mengakses layanan. Sebenarnya ini yang paling perlu sih, karena FTP itu kan sangat service yang paling riskan kalau misalnya sampai jebol. Nah, terus ada kita memantau log akses FTP secara berkala dan menerapkan sistem deteksi intrusi IDS untuk mencegah aktivitas mencurigakan. Nah, terus buat kerentanan NFS-nya, nah yang pertama itu ada menghindari mengekspor direktori root melalui NFS. Nah, sebaiknya hanya di direktori tertentu yang diperlukan saja yang diekspor. Nah, kalau misal di NFS yang kita exploit sekarang, itu tuh file directory rootnya tuh bisa diakses gitu, itu tuh sangat sangat susah buat sangat rentan kalau misal sampai bocor. Terus batasi akses host yang dibolehkan mengakses share NFS dengan menggunakan file /etc/export dan menentukan IP atau subnet secara spesifik. Terus gunakan opsi root cache dalam konfigurasi NFS untuk mencegah user root di klien memiliki akses root di server NFS. Lalu aktifkan firewall dan pastikan hanya port yang diperlukan untuk layanan NFS yang dibuka, serta hanya untuk host yang terpercaya. Lalu gunakan autentikasi dan enkripsi tambahan, misalnya melalui VPN atau SSH tunneling, untuk melindungi komunikasi data NFS yang tidak dienkripsi secara default. Tuh. Nah, mungkin segitu saja dokumentasi atau laporan tugas besar keamanan sistem dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.